Ah, Assalamualaikum Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam, Yun. Bu, eh, ada waktu nggak? Saya ingin mengobrol sama Ibu. Oh, boleh, boleh. Dengan senang hati. Silakan mari sini, Yun. Apa? Ada apa, Yun? Makasih Bu. Ini Bu, belakangan ini eh, saya tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Nah, hal ini mengganggu pikiran saya terus, Bu. Oke, kira-kira apa yang bisa Ibu bantu, Yun? Dan mungkin apa yang kamu ingin capai di akhir pembicaraan Ibu sama Yunita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah ini, Bu. Semoga Ibu bisa Terus, bantu saya. oke, terus ada lagi yang ingin Yunita eh, capai di pembicaraan kita, Yun? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapat nilai yang lebih bagus dalam pelajaran ini. Dan tentunya saya ingin nyaman dalam belajar. Oke, nah gini, baiklah sebelumnya bisa nggak Yuni ceritakan dulu hal apa sih yang membuat Yunita itu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran tertentu? Boleh Eh, silahkan. Begini, Bu, eh, saya bingung. Jadi belakangan ini saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Ya oleh seorang guru. Jadi saya merasa eh, ini tidak adil dalam pemberian nilai ulangan dalam pelajaran itu. Oke, apa yang membuat Yunita itu merasa tidak adil dari guru tersebut? Gini Bu, jadi eh, guru tersebut itu membuka les private matematika Bu. Nah, Oke, sebagian murid di kelas saya tuh ikut di dalam les private tersebut, kecuali saya, itu Bu. oh, oke, bisa dijelaskan tidak lebih lanjut apa yang membuat Yunita itu merasa tidak adil dengan guru Yunita sendiri yang membuka les privat tersebut? Coba Iya, Ibu tahu. jadi saya merasa ibu guru tersebut memberikan nilai yang tidak adil kepada saya. Nah, para murid yang mengikuti les private matematika dengan ibu guru tersebut nilainya malah lebih baik dari saya. Seperti itu, Bu. Oh, begitu rupanya. Oke, baik. Nah, Ibu mulai paham sekarang. Nah, selain nilai yang Yunita dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuat Yunita itu merasa tidak nyaman dengan guru tersebut? Coba Ibu ingin tahu. Hmm, saya tidak nyaman ketika ibu tersebut seolah menyindir murid yang tidak ikut les privat, termasuk saya, Bu. Oke, boleh Ibu tahu seperti apa sih bentuk sindiran guru itu? Yang Hmm, merasa Yunita itu merasa misalnya, tidak nyaman. misalnya gini, Bu. Ibu tersebut mengatakan, anak-anak, jika kalian tidak paham atau merasa kesulitan dalam bab ini, kalian bisa mengikuti les private di ibu ya, kayak gitu, Bu. Oke, yang coba apa yang membebani pikiran Yunita setelah guru tersebut berkata demikian dan akhirnya Yunita itu merasa tidak nyaman? Coba Ibu ingin tahu. Ya, saya merasa guru tersebut memang menyindir saya, Bu, karena saya tidak bisa mengikuti les dengan beliau. Oh, seperti itu ya rupanya ya. Oke, Iya, saya ya. tidak nyaman, Bu, dengan begini. Oke. Nah, jadi selama ini langkah-langkah apa yang telah Yunita lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal itu? Sampai Yunita itu merasa, oh ini tersindir nih, atau merasa dengan akhirnya tidak nyaman di pelajaran tersebut. Coba Ibu ingin tahu. Hmm, saya menanyakan kepada teman-teman, Bu, kepada teman-teman yang mengikuti les privat dengan ibu tersebut. Oke, coba apa yang kamu tanyakan sama teman kamu tersebut? Ibu ingin tahu. Hmm, saya menanyakan tentang pemahaman mereka tentang materi yang mereka pahami gitu, yang disampaikan setelah mereka mengikuti les privat. Terus apa kata teman Yuni setelah Yuni bertanya seperti itu? Oh, iya memang memang mereka katakan lebih paham dari les tersebut karena mereka di sana diberikan latihan-latihan soal, jadi mereka mengerjakan latihan dengan berbagai jenis soal. Jadi mereka paham begitu, Bu.
Oke, kalau dari Yuni sendiri kiranya apa sih yang ingin Yuni lakukan? Sebenarnya saya ingin menemui ibu tersebut, Bu. Saya ingin menemuinya dan mengkonfirmasi akan praduga saya gitu, Bu, terhadap beliau. Nah, sekarang coba terus kenapa coba Yuni ingin lakukan itu? Hmm, saya ingin mengkonfirmasi, tapi saya takut, Bu. Saya takut dimarahin. Oke, jadi Yuni itu takut mengkonfirmasi karena takut dimarahi gitu. Hmm, Oke. iya, Ah, Bu. Yuni pernah dimarahi oleh guru tersebut? Coba Ibu tanya. Sampai Yuni Hmm, takut sendiri. belum pernah sih, Bu. Belum pernah sih. Oke. Belum pernah ya? Iya. Nah, Iya. kenapa tuh kalau gitu tidak kamu coba untuk menemui guru tersebut? Yuk, Benar coba. juga ya, Bu. Seharusnya saya memang menemui beliau. Iya, bagus. Nah, nantinya setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, coba apa yang akan kamu sampaikan pada guru tersebut? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les gitu dan saya ingin bertanya apakah kalau saya tidak mengikuti les akan berdampak pada nilai di kelas saya, pada nilai saya gitu di kelas. Terus selain itu, saya ingin mengkonfirmasi saja ke beliau alasan saya mendapat nilai kecil daripada mereka yang ikut les. Begitu, Bu. Oke, bagus tuh. Ayo lakukan itu. Nah, selain itu, apa kekuatan yang Yuni miliki sehingga Yuni itu merasa mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Bu. Saya suka Oke, belajar, kemudian kadang-kadang saya mengulang pelajaran yang tadi. Kemudian selain itu saya selalu membuat catatan dengan rapi, Bu. Dan tentunya saya sering buka-buka YouTube kalau ada materi yang tidak saya pahami. Jadi kayak saya lihat tutorial gitu, Bu. Nah, tetapi akhir-akhir ini terutama setelah pandemi itu, Bu, ayah saya kehilangan pekerjaan. Jadi terpaksa orang tua saya tuh harus berjualan jajanan, jadi bikin jajanan dan dijual pada sore hari. Jadi saya membantu orang tua saya pada sore hari itu, Bu. nah, sekarang apakah dengan Yunita membantu Ibu Yunita berjualan di sore hari, apakah itu mengganggu belajar Yunita? Ibu tanya. Iya, sangat berpengaruh sih, Bu. Tentunya pas waktu belajar yang tadinya luang jadi tersita. Oke. Nah, coba sekarang Yuni pikirkan kembali tentang nilai Yunita. Apakah disebabkan karena Yunita itu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Sehingga Hmm, Yunita itu misalnya mendapatkan nilai yang jelek. iya mungkin juga ya, Bu. Mungkin juga karena memang waktu belajarnya berkurang. Oke. Nah, menurutmu apa yang bisa Yunita lakukan? Coba menurut Yunita. Hmm, kalau untuk ikut les, rasanya saya nggak mungkin ya, Bu, karena saya tidak punya uang untuk bayarnya. Tapi saya akan meminta bantuan Fitri, Bu. Dia kan ikut les, tapi dia biasanya mau menjelaskan apa yang saya belum pahami. Gitu, Bu. Oke, nah kalau gitu, jadi apa rencana Yunita dalam untuk bisa mencapai tujuan yang barusan Yunita bicarakan ke Ibu? Hmm, tentunya pertama saya tetap akan menemui ibu guru matematika itu, Bu. Saya Oke, akan sampaikan ke beliau bahwa saya tidak ikut les dan apakah itu berpengaruh terhadap nilai saya. Terus yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan eh, kepada beliau. Dan mungkin yang terakhir, tentu saya akan lebih giat lagi, Bu, belajar. Saya ingin mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Nah, terus jika saya menemui kesulitan, saya akan minta bantuan Fitri uh, untuk menjelaskan. Itu wis mungkin, Bu. hebat. Bagus sekali, Ibu suka rencana Yunita. Lalu coba, komitmen apa sih yang Yunita lakukan untuk menjalankan rencana Yunita itu? Coba Ibu ingin tahu. Hmm,
Insya Allah Bu, besok pagi saya akan menemui ibu guru tersebut, nanti pergi ke sekolah, dan selain itu saya akan belajar lebih giat lagi Bu. Itu Oke, komitmen saya. sip, bagus sekali tuh. Nah, coba siapa yang nanti Yunita minta bantuan untuk menjalankan komitmen Yunita barusan? Coba. Saya akan minta bantuan Fitri Bu, dan untuk mengingatkan saya dan juga untuk membantu saya dalam belajar. Nah, bagus sekali. Nah, itu baik kamu lakukan ya. Karena apa? Dengan meminta bantuan teman Yunita itu Fitri itu mungkin bisa akan membantu dan bisa Yunita itu lebih apa ya? Dengan komitmen Yunita bisa tercapai mungkin ya dengan bantuan Yunita. Ibu setuju itu bagus sekali nih. Nah, terus eh nantinya pasti Yunita akan lakukan juga kan nanti dengan Fitri ya setelah menemui guru tersebut. Oke, Iya, betul? iya, Iya. saya akan diskusi dengan Fitri Bu. Oke, sip, bagus itu. Iya, Nah, silahkan boleh kamu lakukan itu. Mudah-mudahan apa komitmen Yunita itu nanti bisa apa rencana Yunita, komitmennya itu bisa terlaksana dan Ibu yakin akan ada perubahan dalam diri Yunita nantinya. iya. Terima kasih Bu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya mengobrol. Mudah-mudahan ini berhasil ya Bu. Oke, sip, sama-sama Yunita, hebat. Makasih ya, nuhun ya Yunita udah mau berbicara dengan Ibu. Akhirnya Yunita bisa apa lebih plong ya setelah mengungkapkan masalah Yunita dan Yunita juga sudah bisa menemukan solusi apa yang bisa Yunita lakukan dan insya Allah Yunita akan jadi orang hebat ya. Terima kasih Bu. Oke, ya silahkan Yunita. Halo Bu Yun, Hai Bu Yen, iya bolehkah saya minta waktu Bu Yunita sebentar saja? boleh Bu Yen, Pengen ada apa? ngobrol saya teh pengen banyak Mm, cerita yang harus saya teh ngobrol sama Ibu Yunita ya. Yang saya Kak, tadi itu saya itu waktu pagi itu saya teh disupervisi itu sama pengawas Bu Yun. mm, Boleh nggak terus saya minta pengen waktunya buat ngobrol sama Bu Yun? boleh boleh silahkan. Memang eh, apa yang akan Bu Yeni ceritain soal tadi? Oke, gini Bu Yun. Baru saja saya teh dipanggil sama kepala. Terus saya teh mendapatkan teguran dari Pak Kepala, di mana beliau itu menerima laporan dari pengawas yang mensupervisi saya di kelas. Laporannya Mm, begini, ketika pengawas itu mensupervisi saya di kelas tanpa keberatan, saya itu kebetulan ngajar itu tanpa buku teks, Bu Yun. Nah, saya mm, ngajarnya itu dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Nah, ketika si pengawas itu mengingatkan pada saya, nah saya itu menyampaikan aja yang saya tahu bahwa saya itu tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Jadi intinya malah debatlah sama pengawas itu. Nah, oh, si pengawas tersebut tidak terima, kelihatannya tampaknya tersinggung dan mm, akhirnya si pengawas tersebut itu memberikan laporan tentang hal itu pada Pak Kepala gitu. Nah, dipanggillah saya tadi teh sama Pak Kepala. Bingung oh. jadi saya teh. Bentar Bu Yen. Nah, Oke. kira-kira hambatan apa yang membuat Bu Yeni tidak menggunakan buku teks ketika proses pembelajaran? Oke, saya tuh sudah terbiasa ngajar teh Mm, dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan saya teh merasa saya teh sudah kuasai karena kan saya teh ngajar di kelas 12 sudah lama, hampir mm, berapa puluh tahun tuh. tahun Jadi saya teh tahun. merasa bahwa saya teh udah menguasai materi. Jadi tidak bawa Hmm, buku teks gitu. oke. Emang yang Bu Yeni rasakan nih, kelebihannya apa yang Bu Yeni rasakan ketika pembelajaran tidak menggunakan buku teks? Saya tuh merasa bebas, lebih bebas dalam menyampaikan materi dan Hmm, hal itu teh menurut saya itu adalah implementasi dari hmm, Merdeka Mengajar. Jadi kan namanya Merdeka Mengajar ya bebaslah saya teh mau bagaimana ngajar di kelas tanpa buku teks pun saya teh merasa saya teh hmm, merdeka buat saya gitu. Saya teh ngajar tanpa buku teks gitu. Menurut oke. saya itu teh. Berarti kalau nggak pakai buku teks,
Bu Yeni menggunakan sumber apa ketika pembelajaran? Nah, saya tuh kan tidak bawa buku teks nih. Yang saya gunakan ya sumber Hmm. belajar itu dari internet, video pembelajaran di YouTube, dan juga artikel ilmiah yang saya temukan di internet. Karena saya tuh kan bawa HP juga nih, bawa laptop juga, dan saya tuh merasa nggak usah lah untuk buku teks, nggak usah bawa gitu. Saya merasanya seperti itu sih. Nah itu. Hmm. Oke, emang Bu Yen kalau menggunakan buku teks, menurut Bu Yeni bisa menghambat eksplorasi murid ya? Gitu Hmm, nggak? kalau saya nggak tahu, kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid sih. Bahkan bisa jadi dengan buku teks itu dapat memperkaya referensi dari murid itu sendiri dalam mengeksplor materi pelajaran. Itu saya berpikir seperti itu. Ya, saya pikir seperti Setuju, itu bahwa dengan buku benar. teks itu dapat mengeksplorasi murid ya. Iya, Oke. setuju banget. Berarti semua sumber bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Nah, semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik. Begitu kan? Jadi, Iya, sekarang rencana Bu Yeni apa untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? rencana saya mungkin yang pertama saya itu pasti akan menghadap dulu kepala kepala sekolah ya untuk menyampaikan permohonan Ya. maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas sampai hebat segala di kelas tuh ya. Saya teh malu juga sih sekarang ngerasa malu juga ya. Kalau memang memungkinkan, mungkin saya juga ingin tuh bertemu langsung dengan Bapak pengawasnya supaya masalah ini tuh bisa selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan gitu. Karena kan pengawas itu adalah koordinator pengawas di sekolah saya gitu. Pastinya kan sering ke sekolah saya. Akhirnya Iya, supaya saya juga tidak iya. malu juga nanti nah gitu. Itu Mhm, ketemu, oke. rencana saya gitu, Buyun. Oh, oke. Kalau ketemu dengan pengawas nih, kira-kira Bu Yeni mau menyampaikan apa kepada pengawas? Mungkin yang akan saya sampaikan, mungkin saya akan mengatakan bahwa saya itu ya akhirnya saya itu tadi ya saya sudah ngobrol sama Buyun, saya berpikir bahwa dengan buku teks itu bisa mengeksplor juga untuk murid itu ya. Nah, jadi akhirnya saya akan Mhm, mengatakan akan mengatakan bahwa saya itu akan mengajar dengan menggunakan banyak sumber belajar, yaitu diantaranya buku teks tadi gitu. Selain buku teks mungkin ya tadi internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid itu dapat mengeksplor materi dengan merdeka. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan nanti pada Pak Pengawas. sip. Bagus Bu Yen. Eh, ya benar kayak gitu. Jadi biar mengkonfirmasi juga ya. Mudah-mudahan berhasil Bu Yen. Iya, Kemudian iya. kira-kira komitmen apa tuh yang Ibu rasakan apa komitmennya apa pada rencana ini? Oke. Saya berkomitmen yaitu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk ekspor materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjelaskan atau maaf dapat menjalankan merdeka belajar dan saya pun akan membuat murid-murid saya itu lebih senang lagi dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Nah, akan saya serahkan pemberian sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Kenapa? Karena saya itu sebelumnya itu berpikir, oke lah sumber belajar mah ku saya we dipaksakan ke murid. Padahal mungkin murid Hmm, juga tidak seperti itu juga. Kita harus memberikan mm-mm, kebebasan pada murid untuk bisa memilih sumber belajar. Itu yang saya pikirkan sekarang, Bu Yun. mm-mm. Wah, bagus sekali Bu Yen. Saya dukung banget. Saya dukung rencana Bu Yeni dan saya berharap semua berjalan dengan lancar, tentunya sesuai dengan harapan Bu Yeni. Iya, Hebat. terima kasih ya Bu Yun ya atas waktunya untuk sharing. Eh, saya temi senang, udah ngobrolnya asap plong gitu saya itu ya. Saya bisa dapat solusi, dapat curhat juga sama Bu Yun. Mudah-mudahan kita tuh jadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita. Amin. Hatur nuhun Mm-mm. pisan Bu Yun Amin. ya.
udah Iya, mau harapan mendengar kita cerita bersama, saya dan sama-sama, Bu, sudah ya. bisa memberi Sama-sama. oke, nuhun ya. Iya, makasih Iya, Buyung. oke. Iya, sama-sama, Bu, ya.